Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis. Adapun spesifikasi dari uji ini, data berskala ukur ordinal menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Cut. Di sini sudah terdapat contoh soal yang akan kita kerjakan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat tabel yang nantinya datanya akan kita input ke SPSS untuk selanjutnya kita uji. Di sini saya sudah menginput data yang sebelumnya sudah saya susun di Microsoft Excel. Selanjutnya kita beralih ke variable view. Di sini kita beri nama skor dan tipe. Labelnya kita beri nama dan values-nya juga kita ubah menjadi seperti ini. Lalu pada measure kita ubah menjadi scale dan nominal. Setelah itu kita ke analyze, pilih non-parametric test dan independent sample. Lalu variabel pertama kita pindahkan ke kolom test variabel dan variabel kedua kita pindahkan ke grouping variabel. Lalu kita atur define range-nya. Untuk nilai minimumnya kita beri 1 dan untuk maksimumnya kita beri 3. Lalu continue. Dan jangan lupa checklist yang Kruskal-Wallis. Lalu oke. Nah, ini sudah keluar hasil outputnya. Terdapat dua tabel. Tabel range merupakan nilai rata-rata dari masing-masing variabel dan tabel statistik merupakan nilai yang nantinya akan kita bandingkan. Selanjutnya kita kembali ke laporan hasil uji. Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut. Jadi di sini kita mencari apakah terdapat perbedaan antara sikap otoriter dari 3 pendidik. Selanjutnya ada statistik uji. Ini merupakan tabel hasil output tadi. Tabel range merupakan hasil rata-rata dari tiap-tiap populasi. Selanjutnya ada tes statistik. Terdapat nilai sig yang nantinya akan kita bandingkan dengan alfa. Selanjutnya kriteria uji. H0 ditolak jika H hitung lebih dari sama dengan H table atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS, diketahui bahwa p-value kurang dari sama dengan alfa atau 0,041 kurang dari sama dengan 0,05. Maka dari itu H0-nya ditolak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap otoriter dari 3 pendidik. Pendidik bertipe administrator bersikap paling otoriter dibanding tipe pendidik yang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji Friedman. Spesifikasi dari uji ini, data berskala ukur ordinal, menguji apakah kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama. Data observasi berskala ukur ordinal karena harus bisa diurutkan atau di-ranking. Di sini sudah terdapat contoh soal yang akan kita selesaikan menggunakan uji Friedman. Disebutkan bahwa 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking. Ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penilaian sebagai berikut. Di sini saya sudah menginput data dari soal yang tadi kita lihat. Lalu kita beralih ke variable view. Di sini kita beri nama koki 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita ke kolom analyze. Pilih non-parametric test. Lalu ke related sample. Lalu kelima variabel ini kita pindahkan ke kolom test variabel. Lalu kita checklist yang Friedman. Lalu oke. Di sini sudah keluar hasil outputnya.
terdapat dua tabel, ada tabel range. Tabel ini merupakan nilai rata-rata dari data, lalu ada tabel tes statistik di mana nanti ini nilai SIP-nya akan kita bandingkan. Selanjutnya kita kembali ke laporan hasil uji. Di sini terdapat hipotesis statistik, H0 penilaian juri terhadap kelima masakan sama, H1 penilaian juri terhadap kelima masakan tidak sama. Lalu statistik ujinya kita bisa lihat di sini ada table range, di mana table range ini merupakan nilai rata-rata. Lalu ada tabel statistik, di mana tabel ini memuat nilai SIG yang akan kita bandingkan dengan alfa. Lalu kriteria ujinya, H0 ditolak jika X kuadrat R hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat R table atau p-value kurang dari sama dengan alfa. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS, disimpulkan bahwa p-value kurang dari sama dengan alfa atau 0,004 kurang dari sama dengan 0,05. Maka dari itu H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penilaian juri terhadap masakan yang dibuat oleh 5 koki yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.